Kita sambut hari baru telah tiba. Apa yang kau rasakan, ku ingin engkau tahu dan berbagi bersama. Kita buka hari yang baru sebagai semangat langkah ke depan. Jadi pribadi baru. Kita buka jalan yang baru, tebarkan senyum wajah gembira dalam suasana baru. Bukalah semangat baru, bukalah semangat baru, bukalah semangat baru. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan. Terima kasih. Semakin hari semakin suaranya semakin lantang, semakin keren. Saya berharap suatu saat Pia punya album, terus saya jadi orang pertama yang beli. Amin. Makasih Rima atas doanya yang bagus ya. Bagus banget. Kalau Pia doanya buat saya apa? Apa ya? Semoga sukses deh. Semua sukses ya, baik. Mungkin gitarnya boleh ditaruh? Ya udah. Agak ribet ya. Tapi tahu nggak sih di salah satu media online ini lagi banyak banyak dibicarakan oleh masyarakat umum begitu, masyarakat luas terkait tentang isu terorisme nih, Vi. Jadi ditegaskan teroris lagi berkat kejadian itu ya. Bom Sarinah di Tamrin Jakarta Pusat itu. Iya, benar. Jadi ditegaskan oleh Taufik, beliau melakukan protes terhadap ancaman pemecatan kepada ketua RT ataupun ketua RW terkait antisipasi terorisme. Kenapa tuh dipecat? Ya, jadi ini dirilis dari kompas.com ya. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik mengaku tidak setuju dengan cara antisipasi keberadaan teroris yang diperintahkan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Jadi Gubernur Ahok menyatakan bahwasanya kalau ada ketua RT ataupun ketua RW yang tidak melakukan pengawasan kepada warganya terkait tentang isu terorisme ini, pecat saja begitu. Nah, ini kemudian diprotes oleh Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik begitu. Jadi ditegaskan oleh Pak Taufik nih, ya saya nggak suka dia suruh ngawasin terus ngancem gitu loh. Kalau ngomongnya gitu, RT RW yang nggak bisa, lurahnya bisa mecat, kata Taufik di gedung DPRD DKI Jakarta pada hari Kamis kemarin. Menurut Pak Taufik ya, cara yang dilakukan Ahok itu tidak tepat. Dia yakin bila diancam ketua RT ataupun RW justru malah tidak akan melakukan pekerjaannya itu. Jadi orang kalau juga diancam mungkin malas gitu ya ngerjain itu nanti. Kalau menurut dia gimana? Iya gitu juga sih, soalnya kan kalau misalnya kita diancam-ancam terus nih, sedangkan biasa pecat ya kalau nggak ngawasin gitu. Males ya? Males banget terima soalnya ya begitu, karena kan merasa agak tertekan dan kadang cara ngancamnya itu juga menyinggung gitu. Apalagi ini ancamannya pemecatan ya. Orang mungkin orang yang menggantungkan pekerjaan dari menjadi ketua RT atau RW ini bisa terancam posisinya juga. Ya, kita lanjutkan informasinya pemirsa. Jadi sebelumnya Ahok menginstruksikan asisten Sekda bidang pemerintahan Bambang Sugiono dan lurah untuk bertindak tegas kepada ketua RT ataupun RW yang tidak melakukan pengawasan itu. Jika ada ketua RT ataupun RW yang tidak peka dengan lingkungan dan warganya, maka mereka harus dipecat. Nggak ada proses terlebih dahulu, langsung pecat aja ya. Yang melontarkan hal ini terkait adanya pelaku teroris yang tewas pada peristiwa ledakan bom di dekat Sarinah, Jakarta Pusat pada tanggal 14 bulan Januari ini. Yang ternyata tinggal di perumahan warga. Jadi kalau Pia kurang setuju ya dengan caranya yang langsung mecat-mecat kayak gini. Iya, kurang setuju Rima. Soalnya kan ya masa cuman gara-gara itu langsung dipecat gitu. Sedangkan yang sebelum-sebelumnya kan dia juga sudah melakukan tugasnya gitu. Oke, jadi nggak langsung melihat
satu kesalahan, terus kebaikan-kebaikan yang di belakang malah dilupakan. Iya, benar. Betul. Kita sapa pemirsa di rumah, kita ngobrol-ngobrol dari tadi tapi nggak nyapa pemirsa di rumah nih. Kita sapa yuk, Pi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, berjumpa bersama saya Rima dan teman saya Pia dalam acara Beranda. Biasanya kan seginian kita sudah kedatangan tamu nih Rima, tapi sayangnya hari ini tamu kita belum datang nih. Tenang Pi, tamu kita pasti datang karena kan setiap hari di Beranda kita nih setiap sore pasti ada tamu yang akan kita ajak ngobrol-ngobrol bersama. Dan hari ini saya juga udah janjian Pi sama salah satu tamu kita begitu. Dia ini adalah seorang ketua komunitas speaker kampung namanya. Speaker kampung, apa tuh? Dia penasaran speaker penasaran kampung itu banget seperti apa. Makanya nanti kita akan kedatangan ketua komunitas ini. Dia mau tahu lebih lanjut mungkin seperti apa speaker kampung ini. Nanti kemudian kenapa sih harus bentuknya speaker kampung begitu speaker ya? Kampung, iya. Kenapa speaker kampung ya? Ya, apa sebenarnya kemudian manfaatnya, kontribusinya kepada masyarakat seperti apa, nanti kita akan berbincang bersama ketua komunitas speaker kampung ini. Tapi sebelumnya ada informasi lain ya? Ada informasi dari Headline News program berita Jendela Selaparang edisi Rabu 20 Januari 2015 kemarin ya? Iya. Informasinya apa nih? Kebijakan baru parkir RSUD telah sesuai kebutuhan semua pihak. Kebijakan baru parkir RSUD Dr. Raden Sujono Selong terkait penggunaan sistem parkir elektronik dan pemanfaatan petugas parkir sampai penetapan retribusi yang ditarik dari area parkir tersebut, dikatakan Kepala Dinas Hubkominfo lalu Suwandi telah sesuai dengan kebutuhan semua pihak, Rima. Nah, seperti apa informasinya? Yuk kita simak bersama. Kepala Dinas Hubkominfo lalu Suwandi menjelaskan, penerapan kebijakan baru parkir di areal RSUD Raden Sujono Selong telah disesuaikan dengan kebutuhan semua pihak, baik itu dari kebutuhan pemerintah maupun petugas parkir yang mengelola kawasan perparkiran tersebut. Berdasarkan hitung-hitungan yang diperoleh dari uji petik pemanfaatan potensi parkir RSUD, di tahun 2016, target retribusi parkir RSUD memang ditingkatkan lebih dari 100%, yaitu dari Rp400.000 per hari menjadi Rp900.000 per hari. Untuk petugas parkir, pengelolaan parkir di lokasi tersebut dikatakan bisa dengan memanfaatkan 8 orang saja. Namun, hal ini tidak mutlak harus diterapkan, dan petugas parkir dapat memilih untuk tetap bekerja dengan sumber daya yang memang telah ada. Ini loh potensi parkirnya berapa? Kita uji petik dan tidak sehari 2 hari. Kita terus petik potensi parkir berapa? Dia butuh tenaga berapa? Kalau dia dapat sekian, kira-kira dia ongkos mereka layan berapa? Selebihnya itulah setoran. Dan besarnya setorannya nanti diperjanjikan. Kan bagi 2 shift itu. Pagi berapa orang, sampai sore, dari sore sampai pagi berapa orang. Kira-kira menurut saya pasnya sekian orang. Sehingga saya bilang sama mereka, saya butuh hanya sekian per hari. Dia merasa, saya 17 orang, kalau saya di sekian gimana saya bisa sama teman-teman saya. Akhirnya mereka berempat, oke kita upload, tetap sekiannya keluar, tapi kita giliran. Kan saya kira cantik jalan keluar. Baik, jadi mereka sendiri yang kemudian menentukan jalan keluar. Mereka sama kita diskusi. Sementara dari pihak petugas parkir, diharapkan adanya kebijakan yang jelas dan tidak ada aturan yang mempersulit mereka untuk menjalani profesi yang telah lama digeluti tersebut. Dan untuk pemanfaatan sistem parkir elektronik, diharapkan akan ada pembinaan dari Dishubkominfo agar petugas mengerti bagaimana pemanfaatan dan cara kerja menggunakan sistem baru tersebut. Kita berharap kalaupun kita bisa dikontrakkan, sebenarnya lebih baik status itu jelas. Statusnya jelas. Kalau memang bisa kontrak ya kita kontrak. Tapi dengan catatan kami berjumlah 17 orang yang harus dipekerjakan. Tidak ada alasan apapun untuk bisa dikurangi karena ini masalah perut. Sangat-sangat minta kebijaksanaan yang sangat-sangat kami harapkan baik dari pemerintah daerah maupun Kominfo itu sendiri. Melisa Andriana, Ari Pratama, Selaparang TV. Nah,
itu dia Pia informasi mengenai Parkir kebijakan baru parkir di Rumah Sakit Umum Daerah telah disesuaikan kebutuhan semua pihak yang dinyatakan oleh Kepala Disubkominfo Lombok Timur Bapak Suwandi ya. Jadi memang target retribusi dari Rumah Sakit Umum Daerah itu memang kalau kita banding dengan tahun sebelumnya dengan tahun ini tuh jauh sekali meningkat begitu. Kalau tahun 2015 kemarin Pi per hari itu ditargetkan sekitar 400.000. Kalau sekarang tuh ditargetkan 900.000, naik 500.000 ya. Iya, lumayan Cukup lah ya, cukup tinggi begitu iya, peningkatannya. cukup tinggi peningkatannya. Tahu nggak sih hari ini Pi? Hari ini itu ada agenda dari KKTK Lombok Timur, bukan agenda sih, lebih kepada kegiatan mendadak sih ya. KKTK Lombok Timur hari ini bersama dengan Satpol PP Lombok Timur melakukan penertiban terhadap pedagang-pedagang kaki lima nih yang mendirikan lapak mereka di bahu jalan, kemudian di trotoar, di atas saluran drainase. Pokoknya di tempat-tempat yang tidak dibolehkan oleh pemerintah begitu. Hari ini ditertibkan kalau nggak salah itu di 6 titik loh Pi. Di mana aja tuh, Mas? Banyak, ada di depan Polres, ada di samping kantor Bupati. Kemudian di perempatan Pancor kan banyak tuh lapak-lapak dagang buah itu juga ditertibkan loh Pi. Oh, berarti itu semuanya dipindahkan atau gimana? Iya, dipindahkan direlokasi ke Taman Kota Lapak yang sudah dibangun oleh pemerintah di Taman Kota Selong. Ini tujuannya tidak lain sebagai wujud untuk mendukung kebijakan pemerintah yang di tahun ini salah satu prioritas pembangunannya adalah untuk menata Kota Selong sebagai wajah pemerintahan Kabupaten Lombok Timur. Ya ngomongin, waalaikumsalam. Nah ini dia tamu kita Pia, orang yang saya kenalkan tadi, Mas Eros nggih? Iya, selamat datang. Selamat Mas. Oke. Di Solo gimana nih, macet? Atau gimana? Hujan. Hujan ya? Hujan deras? Ya. Oke. Jadi kelihatan wajah-wajah yang terkena hujan. Tapi masih ganteng Mas. Ya sih harus ganteng. Kalau hujan itu kan anugerah. Anugerah ya. Dari mana kena hujannya? Dari Suela langsung atau di tengah jalan? Ya, mulai dari Suela itu hujan sampai Aikmal juga hujan. Oke. Jadi Pia, Mas Eros ini saya kenalin ini Pia Mas Eros. Ya. Jadi Pia Mas Eros ini adalah ketua komunitas speaker kampung. Betul kan? Speaker kampung. Jadi teman saya ini penasaran Mas Eros, speaker kampung itu sebenarnya seperti apa sih? Nanti dijawab sama Mas Eros Pia. Ada Mas Eros sila Mas. Iya. Jadi speaker kampung itu sebetulnya media komunitas, perkumpulan gitu ya. Media komunitas yang sebagai wadah untuk menyampaikan semacam kreasi, kemudian apa yang menjadi ide-ide kawan-kawan itu tertuang di sana. Oke. Idenya boleh beragam begitu? Beragam. Jadi idenya macam-macam, mulai dari musik, kemudian teaternya juga ada. Kemudian dari sisi jurnalistik, kerja-kerja jurnalistiknya juga ada, mulai dari pengelolaan media online, media cetak juga, kemudian sampai dengan audio visual. Gitu. Oke, sampai audio visual, lebih ke seni berarti ya? Ya, lebih ke soal-soal seni. Itu anggotanya siapa aja sih? Nah, awalnya kita mulai dari komunitas sanggar dulu. Ya. Sejak tahun 99, kita masih kecil waktu itu, kumpul bersama teman-teman. Tapi karena ini kita sudah mulai dewasa, lalu membangun semacam energi baru, artinya ide-ide kemudian diaksikan. Seperti diaksikan. Itu. Tahun kapan sih Mas mulainya? 99. 99 berarti. Dulu masih SMP. Masih dasarnya SMP. Masih SD Mas. Oh iya masih SD ya. Kemudian apa yang menginspirasi terbentuknya speaker kampung ini Mas? Kayaknya penasaran sekali nih. Kalau speaker kampung, dia kerja-kerjanya soal bagaimana menginformasikan masyarakat. Bagaimana mengangkat potensi-potensi desa ke permukaan, karena selama ini masyarakat jarang tersuarakan. Lebih membawa suara masyarakat, apa yang diinginkan masyarakat. Betul, itu yang kemudian ingin difasilitasi oleh speaker kampung ya, ini betul. Ya. Tapi saya masih penasaran nih, belum tahu kenapa harus namanya speaker kampung. Kan masih banyak nih nama-nama yang lain. Gitu. Nanti dijawab Mas.
Kita jeda sebentar. Boleh ngopi dulu. Siap. Dan pemirsa, kita balik sejenak. Menikmati suasana alam bersama keluarga dan kerabat sambil menikmati hidangan lezat menggugah selera. Lesehan Anita tempatnya. Lesehan Anita menyediakan masakan khas Sasak dan Jawa, catering, snack dengan berbagai pilihan paket menarik. Kami juga menyiapkan aula rapat, berugak santai, karaoke keluarga, tempat pemancingan, dan suasana kekeluargaan. Lesehan Anita hadir dengan menyajikan masakan khas Sasak dengan suasana yang alami demi kepuasan Anda. Lesehan Anita, mantap! Lesehan Anita, Jalan Hasim Asari, Lendang Beduri. Uang Republik Indonesia atau ORI adalah mata uang pertama yang dimiliki Republik Indonesia setelah merdeka. Kamera pertama di dunia ditemukan oleh seorang ilmuwan Muslim, Ibnu Haytham. Fisikawan ini pertama kali menemukan kamera obskura dengan dasar kajian ilmu optik menggunakan bantuan energi cahaya matahari.